Nah, ini positif di sini bahwa ini adalah penipuan. Halo, assalamualaikum guys. Semoga sehat selalu semuanya. Aku mau sharing hampir kena tipu dengan modus baru yang mengatasnamakan Shopee guys ya. Aku pikir ini sangat perlu kalian ketahui sebagai tindakan preventif jika menemui hal yang sama. Semoga kalian bisa melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan. Tujuannya semoga teman-teman semua tidak jadi korban penipuan yang modusnya kutemui kemarin itu ya. Oke, saksikan sampai habis ya video ini. Nggak lama kok guys, tapi sangat bermanfaat tentunya buat kalian semuanya ya. Oke, jadi ceritanya gini guys. Nah, untuk family gathering juga ada nanti videonya guys ya. Trip 3 hari ke Barabai namanya, Hulu Sungai Tengah ya, Barabai HST namanya, Kalsel. Aku dihubungi oleh pihak yang mengatasnamakan Shopee akhir bulan lalu ya, tepatnya di tanggal 29 Mei. Aku melakukan transaksi di Shopee seperti biasa, pilih barang, habis itu aku klik link share komisi. Nah, ini nanti jadi satu video khusus supaya kita beli tapi nanti dapat komisi dari barang yang kita beli itu. Nah, nanti aku buatkan satu video khusus ya. Nah, lanjut cerita, aku pilih barang, lalu aku check out, pilih alamat pengiriman ke alamat rumahku ya, lalu aku pilih kurir. Nah, di situ aku pilih kurirnya namanya Si Cepat Express, layanannya namanya Halu ya. Halu, nggak paham juga aku halu ini ngambil dari halusinasi atau apa ya. Nah, lalu ya seperti biasa ya, aku klik selesaikan pemesanan, aku bayar pakai virtual account, lalu diproses sama si seller, sehingga muncullah nggak lama dari itu ya, di hari yang sama itu muncul nomor resi. Nah, lalu kejadian penipuan ini, rencana penipuan ya tepatnya, rencana penipuan ini, karena aku bilang rencana kenapa, karena aku alhamdulillah tidak jadi korban. Aku sadar bahwa ini sepertinya penipuan seperti itu. Itu di tanggal 31 Mei saat aku sedang bersama teman-teman kantor lagi family gathering ya. Nah, di situ dia nge-WA, ngirim screenshot dari track resi yang aku miliki dari transaksi yang tanggal 29 kemarin. Screenshot itu isinya datanya ya, kurir Si Cepat Express, layanan Halu, tanggal kirim 29 Mei, berat item yang kubeli 1 kilo, pengirimnya Automation All namanya, alamat asal Tangerang, penerima aku, alamat lengkap aku. Nah, datanya lengkap guys, sehingga aku juga nggak curiga ya. Selain itu juga yang nge-WA aku itu foto profilnya Shopee, cuman nomornya adalah nomor biasa 0881 gitu ya kalau tidak salah. Nah, ya ada kecurigaan, tapi karena aku waktu itu sedang sibuk ya, ada kegiatan gathering, lalu sedang juga itu tanggal 31 itu perjalanan pulang ya, selesai gathering pulang, aku nggak kerespon. Nah, lama ya, beberapa selang waktu baru aku respon. Dia ngirim screenshot itu dengan caption, "Selamat sore kakak, kami dari CS Shopee, apa benar ini pesanan kakak di aplikasi Shopee? Tanda tanya, nomor resi 0044 bla bla bla." Nah, nomor resinya bener guys, sehingga aku juga nggak curiga ya tadi ya, karena juga aku dalam posisi lagi di jalan, aku balas saja iya gitu, lagi nyetir guys ya, jadi nggak fokus. Nggak lama ya, nggak selang 2 menit dia membalas, "Baik kak, di sini untuk pesanan kakak sedang mengalami kendala di sistem pengiriman. Untuk pesanan perlu dikonfirmasi ulang dari pihak pembeli, mau dilanjutkan di pengiriman atau dibatalkan." Nah, aku balas aja, karena itu memang benar dataku ya, lanjutkan aja kataku. Nah, nggak lama dia balas lagi, "Baik kak, di sini untuk kakak jika mau dilanjutkan pengiriman terkait pesanan, silahkan kakak konfirmasi terlebih dahulu melalui website di bawah terkait pesanan kakak yang mengalami kendala. Klik lanjutkan pengiriman jika ingin dilanjutkan." Selang beberapa detik masuk lagi pesan yang isinya adalah link untuk konfirmasi. Nah,
Oke, karena tadi lagi di jalan guys ya, lagi di jalan. Ya aku klik aja linknya ini. Aku klik link ini, lalu tampillah sebuah halaman. Nah, di sini aku curiganya. Itu link website ya. Saat diklik itu dia mendirect ke sebuah alamat website. Nah, di situ dia minta dua isian. Yang pertama adalah nomor HP yang terdaftar di Shopee. Yang kedua adalah PIN Shopee Pay. PIN Shopee Pay. Langsung aja. Nah, ini udah nggak beres nih ya, udah nggak beres. Nggak aku isi ya, nggak aku lanjutin isi. Habis itu aku kebetulan mampir ke tempat keluarga yang ada di daerah Hulu Sungai juga ya, mampir sekalian. Nah, di situ aku baru pantengin chat tuh dari pertama aku buka. Aku sudah curiga nih dengan dua isian ini. Lalu aku mau menganalisa lebih jauh. Bener gak ini penipuan ya? Yang pertama aku klik profil dari Shopee-nya. Oh, nomor biasa yang mengirim. Harusnya guys, kalau dari Shopee itu kan nggak perlu dia otomatis nomor itu tersave ya, karena dia bisnis ya. Namanya Shopee, ada centang biru biasanya. Nah, bukan nomor biasa gitu ya. Itu kalau misalnya pengirim itu adalah badan usaha yang resmi, yang legal gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua aku cek lagi link yang aku klik tadi. Nah, ini positif di sini bahwa ini adalah penipuan. Bahwa ini adalah penipuan. Bahwa ini adalah penipuan. Kenapa aku bilang positif penipuan? Linknya itu berisi teksnya seperti ini, guys. Linknya ya, URL-nya ya, https://konfirmasi pesanan.site/shopee.id.com. Di sini penipuannya adalah jelas website ini bukan website dari Shopee. Kenapa? Website ini sebenarnya nama websitenya adalah URL-nya guys ya, bukan shopee.com, tapi konfirmasi pesanan.site. Nah, itu ada link utama dari website ini. Jadi bukan Shopee. Yang mana yang /shopee.id.com itu adalah satu halaman yang di-create dia, yang dibuat dia sendiri. Supaya menyerupai Shopee, karena dia kalau mau buat link yang namanya shopee.id, shopee.com itu sudah nggak tersedia sepertinya di penyedia domain. Nah, ini salah satu pengetahuan penting yang teman-teman harus miliki. Nah, link-link ini teman-teman, kalau teman-teman nggak paham masalah IT, bisa tanya ke teman atau keluarga yang paham dengan IT. Benar nggak link seperti ini? Karena link-link ini juga ada indikasi phishing namanya teman-teman ya. Salah satu metode penipuan lainnya. Nah, di sini aku sudah fix bahwa ini penipuan. Kan aku nggak respon guys ya. Dia nelpon. Menanyakan bahwa ini apakah jadi dikonfirmasi. Nah, di situ karena aku sudah yakin ini adalah penipuan, di situ keluarlah sumpah serapah. Aku memaki-maki dia ya. Tapi tujuannya satu ya, supaya dia itu, harapanku nanti suatu hari berhenti. Karena sindikat-sindikat seperti ini dia bekerja dan suaranya identik teman-teman dengan penipuan-penipuan lain yang biasanya nelpon ibu-ibu atau orang tua mengatakan anaknya sedang kecelakaan, anaknya ketangkep polisi. Nah, dan dia indikasinya mendesak. Nah, awalnya dia mendesak guys, karena memang kebanyakan yang kena tipu itu yang panik. Kenapa panik? Karena kurang piknik guys. Nah, makanya teman-teman harus piknik. Nanti tonton videoku yang 3 hari di Barabai ya. Nah, sehingga pada akhirnya alhamdulillah aku tidak kena tipu. Nah, link ini aku mau tampilkan ke kalian yang isian nomor HP dan Shopee Pay PIN tadi itu sudah nggak bisa diakses ya. Sepertinya sudah terblokir. Terblokirnya ada dua. Yang pertama kemungkinannya di-take-down oleh si penipu ini sendiri. Yang kedua adalah ada pihak lain yang melaporkan. Karena di Kominfo itu kita bisa ngirim ada layanan ya via email, kita kirim link-link yang terindikasi penipuan, judi online, pornografi, itu bisa kirim, nanti Kominfo yang men-take down. Seperti itu guys ya. Email untuk pengaduan ke Kominfo ini ya contohnya ya. Nah, aku pernah juga dulu kirim link untuk mengadukan beberapa website guys. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman itu kalau misalnya mendapat pesan seperti ini jangan panik. Satu, santai saja, karena pengiriman ini gagal, berhasil, itu nggak masalah ya. Kalaupun gagal, ya uang kita akan kembali kok. Kalaupun berhasil, ya alhamdulillah ya seperti biasa. Jadi jangan panik. Tapi di sini aku ada highlight teman-teman. Aku
bingung ya, aku tanda tanya kok kenapa bisa nomor resi ini bocor. Banyak sih kemungkinan ya, bisa juga si sellernya yang nggak amanah ya membagikan nomor resiku ini. Tapi satu sisi aku lebih concern ke si cepat ekspres halu ini. Menduga saja sih ya, menduga ada admin atau kurir atau petugas lainnya yang tidak bertanggung jawab membagikan nomor resiku ini dan dia bersindikat dengan para penipu ini. Nah, tapi itu hanya dugaan guys ya. Ini disclaimer-nya hanya dugaan. Yang pasti aku akan lebih berhati-hati dalam memilih jasa kurir. Salah satunya si cepat ekspres halu ini ya, mungkin akan kupertimbangkan lagi untuk berikutnya memilih kurir ini. Dampaknya apa sih guys kalau misalnya kita itu tadi ngasih nomor HP dan PIN tadi ya otomatis nanti Shopee Pay kita kebobol dia ya. Saldo kita akan dikuras oleh dia, lalu uang kita nanti ditransfer ke rekening dia atau Shopee Pay dia. Loh, apakah nggak bisa di-trace di laporan ke polisi? Bisa sih, tapi prosesnya panjang tentu ya. Dan ya kadang kalau nominalnya kecil kita mau lapor aja sungkan gitu ya. Nah, sebenarnya sih waktu itu kalaupun dia ngakses Shopee Pay ku juga nggak ada yang ditarik sih. Karena aku termasuk orang yang nggak suka naruh saldo uang di Shopee Pay atau dompet digital lainnya. Aku cenderung kalau misalnya itu mau make baru aku isi saldonya. Kalau nggak, aku nggak bisa. Aku nggak suka nahan. Lebih baik saldo itu ada di rekening bank gitu, dan itu pun jumlahnya kalau bisa jangan banyak ya, hanya untuk keperluan urgen saja seperti itu, karena kejahatan digitalnya sangat luas. Kalau misalnya gadget kita itu kena akses penipu, itu bisa jadi ya akses perbankan kita, dompet digital kita juga ikut tembus. Tipsnya jangan panik, stay calm. Nah, seperti itu guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tidak ada korban dengan modus penipuan yang barusan aku ceritakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe guys ya, agar aku lebih semangat untuk berbagi dan membuat video-video lainnya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.